فيا أيها الحاضرون أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله واتقوا الله ثم اتقوا الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puji marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa salawat berserta salam marilah kita limpah curahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita di detik ini, di saat ini, di hari Jumat ini. Kita berada pada bulan yang begitu istimewa bagi kita, yaitu bulan Rabiul Awal, atau yang sering kita istilahkan dengan bulan Maulud, karena di dalamnya ada peristiwa dilahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita terkadang lupa di bulan Rabiul Awal ini, dengan gegap gempita dan gembiranya kita menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sisi lain ada beberapa peristiwa penting pula di dalam sejarah Islam yang terjadi di bulan Rabiul Awal. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Peristiwa terpenting di dalam Rabiul Awal satu, yaitu dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun para ulama ada perselisihan pendapat tentang tanggal kapan dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Abu Mi'syar As-Sindi bahwa Nabi itu lahir pada tanggal 2 Rabiul Awal. Menurut Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri berpendapat bahwa Nabi itu lahir pada tanggal 9. Ada juga Imam Al-Waqidi bahwa baginda Rasul itu lahir pada tanggal 10. Dan yang terakhir, pendapat terakhir Ibnu Ishaq yang berpendapat bahwa baginda Rasul itu lahir pada tanggal 12. Dari keempat rawi tersebut, Ibnu Ishaq adalah perawi yang paling terpercaya, yang paling siqah, yang diyakini kebenarannya sampai sekarang, bahwa Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Timbul pertanyaannya, sebelum Nabi lahir, lalu agama apa yang dianut oleh umat manusia pada waktu itu? Rentan waktu dari Nabi Isa alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kurang lebih 650 tahun. Jadi 650 tahun Allah tidak mengutus seorang nabi, Allah tidak mengutus seorang rasul. Dalam rentan waktu 650 tahun terjadi kekosongan. Maka manusia pada waktu itu ada yang masih menjalankan agama Ibrahim, ada yang menjalankan agama Musa, dan ada yang menjalankan agama Isa alaihissalam. Dan semuanya benar pada waktunya, dan semua bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kurang lebih setelah 300 tahun dari peninggalnya Nabi Isa, atau 350 tahun sebelum Nabi lahir,
terjadi campur tangan dan juga terjadi penyelewengan ajaran, baik ajaran Ibrahim, ajaran Musa dan ajaran Isa. Banyak diselewengkan oleh kepentingan politik dan ekonomi pada waktu itu. Makanya sampai sekarang agama Nasrani atau Kristen yang kita kenal, mereka membalikan fakta. Mereka meyakini bahwa Tuhan itu ada 3. Tuhan Allah, Anak Allah, dan Ruhul Kudus. Dan ini tidak terjadi pada kesucian ajaran Isa alaihissalam. Karena masalah akidah yang begitu jahiliyah, yang begitu carut marut, pada bulan Rabiul Awal, maka Allah mengutuslah satu nabi terakhir yang bernama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah dan seorang ayah yang bernama Abdullah. Jahiliyah pada waktu itu bukan masalah perekonomian, bukan masalah politik, bukan masalah perdagangan dan lain sebagainya. Dikatakan jahiliyah pada waktu itu karena umat manusia tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Maka Nabi lahir pada waktu itu 13 tahun. Nabi hidup setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tugas yang paling berat yang berada di kota Mekah yaitu untuk memperbaiki tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada waktu itu masih banyak orang yang menyembah berhala, Lata, Uzza, masih yang menyembah matahari, bulan dan lain sebagainya. Lalu dibereskan oleh baginda Rasul setelah dilahirkan beliau, dan itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Lalu peristiwa yang kedua yang tak kalah penting dalam sejarah Islam yang terjadi di bulan Rabiul Awal adalah peristiwa hijrahnya baginda Rasul dari kota Makkah ke kota Madinah. Dalam catatan ahli sejarah, Nabi mengadakan perjalanan hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, itu pun terjadi pada bulan Rabiul Awal. Timbul pertanyaan, lalu kenapa di dalam penanggalan Hijriah Rabiul Awal bukan dijadikan bulan yang pertama, tapi dalam penanggalan Hijriah bulan yang pertama adalah bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Maka para ulama berpendapat benar peristiwa hijrahnya Nabi dari kota Makkah ke kota Madinah itu terjadi pada bulan Rabiul Awal, tapi musyawarah, keinginan dan niat yang kuat itu sudah ada sejak bulan Muharram. Makanya para ulama berpendapat kenapa bulan Muharram dijadikan bulan pertama dalam Hijriah, walaupun terjadinya hijrah di bulan Rabiul Awal, tapi keinginan kuat dan niat untuk hijrah itu sudah berada pada bulan Muharram. Maka bulan Muharram dijadikan sebagai tanggal 1 atau bulan pertama di dalam penanggalan Hijriah. Dan yang terakhir, peristiwa penting yang terjadi di bulan Rabiul Awal adalah meninggalnya atau wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih 2-3 bulan setelah Nabi melaksanakan haji wada, Nabi terserang sakit kurang lebih 10-14 hari. Nabi menerpa ataupun ditimpa dengan penyakit yang cukup serius. Nabi sampai sakit kurang lebih 2 minggu. Dan pada waktu itu adalah detik-detik bagaimana Nabi dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Dan meninggalnya Nabi itu pun terjadi pada bulan Rabiul Awal. Genap Nabi usia 63 tahun, sudah sempurna memberikan ajarannya, sudah memberikan syariatnya kepada umat manusia. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Di hari ini, kata Nabi, aku sempurnakan seluruh ajaranku, seluruh tuntunanku. Peganglah 2 amalanku ataupun 2 warisanku, yaitu Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan sepeninggalnya baginda Rasul kita mampu mengamalkan Al-Quran, mampu mengamalkan Al-Hadis sebagai pegangan hidup kita, keselamatan kita, selamat dari dunia sampai akhirat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik bi jalalika kama ala wa asmabil ubadi sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Da'wa ya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu a'lamu ma tasna'un. Aqimus salat. Allahu akbar Allahu akbar.